Lambakan warga asing yang memasuki secara sah ataupun melalui pencerobohan sempatan atau memasuki sebagai pelancong dan selepas itu tidak keluar daripada negara ini amat memberi kesan kepada kedaulatan negara kita. Apabila penghijrahan berlaku, maka ada kemungkinan terjalinlah perkahwinan di antara rakyat dua negara yang berbeza, warga negara, kerana cinta melampaui sempadan negara. Fenomena ini sudah tentu dapat dilihat di seluruh dunia termasuk di Malaysia kita sendiri. Ada yang isteri mereka terdiri dari bukan warga negara atau suami bukan warga negara. Hasil perkahwinan tersebut maka telah hilang anak rujukan warga asing yang tidak merasa patriotik pada negara ini. Petang tadi aktivis M. Shukri Ramli menerjah kedai warga asing di area Kelantan dan kehadiran aktivis ini telah diprovok oleh anak rujukan Bangla dengan rakyat tempatan. Kami terpaksa berhadapan dengan isu ini kerana ini klaim biasa yang saya hadapi dalam usaha untuk kita membenteras kebanjiran premis warga asing di Bandaraya Kuantan, saudara, di Bandaraya Kuantan dan di seluruh Malaysia saudara. Saya harap saudara faham bahawa kita terpaksa melakukan, kita terpaksa turun, kita terpaksa berjuang. Kita dah tak nampak cara. Sebab bila kita angkat perkara ini, bila kita buat aduan demi aduan, itulah jawapan tadi. Ini kedai mak saya, ini kedai warga Melayu, ini lesen dia, lesen Melayu. Inilah dia. Akhirnya daripada satu kedai, pergi dua kedai, pergi tiga kedai, pergi empat kedai, akhirnya ada 20 premis warga asing di Bandaraya Kuantan, saudara. Tak nampak lagi. Akhirnya nanti seluruh Bandaraya Kuantan ini baru dekat center point saja, saudara. Ini baru dekat center point saja. Nampak ya? Center point saja. Belum kita pergi ke medan warisan. Selepas ini kami akan pergi pula ke medan warisan dan di sana dilaporkan kumpulan warga Rohingya pula kontrol kawasan sana. Mereka kontrol kawasan demi kawasan. Mereka takluki. Mereka buka premis mereka banyak-banyak dengan bantuan orang-orang yang khianat. Dengan bantuan mereka-mereka yang khianat kepada negara, khianat kepada bangsa, yang sanggup menjual harga diri, yang sanggup bersekongkol dengan warga asing, membiarkan premi-premi. Akhirnya di center point saja dekat 20 saudara. Macam manalah peniaga-peniaga, tukang jahit, makcik-makcik dekat kampung yang sepatutnya jahit baju, jahit seluar, repair baju, repair seluar, akhirnya hantar dekat center point, hantar dekat kedai-kedai Bangla, hantar dekat kedai-kedai warga asing. Ini yang berlaku. Jadi akhirnya ekonomi rakyat kita menjadi merudum. Akhirnya ekonomi rakyat kita menjadi semakin berkurangan. Akhirnya kedai-kedai orang kita terpaksa. Kita nak takut apa, saudara? Yang mempertahankan mereka ialah puak-puak mereka dan juga kuncu-kuncu mereka. Kita tak boleh bagi muka dah. Kita kena bertindak. Kita tak boleh harapkan dah pihak berkuasa. Kerana pihak berkuasa kita kena bantu. Kita kena bantu pihak berkuasa buat kerja. Saudara dan saudari yang dirahmati sekalian, kita kena gempur. Kita bukan gempur Israel. Kita bukan gempur di Palestin. Mereka lagi teruk berjuang. Rakyat Palestin bertempur dengan Yahudi, Zionis, tapi mereka lawan sampai berapa ribu yang mati, berapa ribu yang hilang nyawa. Kita hari ini kena gempur, kena mainkan peranan walaupun kita tahu mereka tu dia, nampak ni penyokong kita WNW 9908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe supaya kedepannya channel ini biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan sama-sama yaitu video tentang warga asing yang ada di Malaysia. Itu salah satunya adalah mereka awalnya adalah berwisata atau melancong di Malaysia tetapi tidak kembali kepada negaranya, yaitu mereka tetap tinggal di Malaysia dan mempunyai istri di Malaysia dan mempunyai anak di Malaysia. Itu salah satu. Dan yang lainnya adalah biasa seperti pekerja yang sengaja datang untuk bekerja, namun di situ ada yang legal, ada yang ilegal. Lalu dia menetap di Malaysia bertahun-tahun dan mempunyai anak. Itu salah satu dari warga asing yang ada di Malaysia. Dan karena mereka sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, maka
akhirnya mereka ini tentu sebagai manusia ada yang jahat, ada yang baik. Nah, sehingga warga Malaysia, warga etnis Melayu yang di negaranya adalah yang diistimewakan dari etnis yang lain. Karena di Malaysia ini ada 3 etnis ya teman-teman, yang sudah kita tahu semua, yaitu dari etnis Melayu, China ataupun India. Dan etnis Melayu lah yang paling istimewa. Sedangkan etnis China ataupun India adalah warga kelas 2. Dan etnis Melayu itu adalah bersaing dengan etnis China dan India. Tetapi kenyataannya di Malaysia memang yang paling kaya itu dari China ataupun India. Sedangkan warga Melayu itu selalu banyak berada di pinggiran karena mereka kalah bersaing padahal sudah diistimewakan. Dan tidak itu saja, bahkan warga Melayu sendiri pun juga mempunyai saingan baru, yaitu warga pendatang asing. Baik itu legal ataupun ilegal, baik itu warga pendatang asing yang tadi saya katakan, dari pelancong, wisatawan, terus dia bertempat tinggal di Malaysia dan berkawin dengan orang Malaysia dan punya anak. Dan itu karena sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun, maka jumlah anak mereka sangat banyak sekali. Dan menurut orang tersebut, yaitu sama-sama kita tahu, yaitu katanya dia orang aktivis ya. Aktivis bukan aktivis HAM ya teman-teman, tapi aktivis khusus memperangi orang-orang pendatang asing, baik itu ilegal, legal ataupun desteran, yaitu antara Bangladesh warga asing dan orang Malaysia. Karena statusnya anak Bangladesh atau warga asing berkawin dengan Malaysia itu tidak jelas ya teman-teman. Itu apakah mereka warga Malaysia atau tidak, kita juga tidak tahu. Dan akhirnya muncullah Ustadz Sofyan dan teman-temannya itu banyak sekali, dan tugas mereka adalah menertibkan warga-warga asing karena banyak sekali warga asing yang menguasai sektor-sektor tertentu, dan itu menurut dia kalau itu dibiarkan itu sangat membuat warga tempatan hilang pekerjaan. Karena menurut aktivis tersebut mengatakan ada sektor perdagangan tertentu yang tidak boleh dikuasai oleh orang asing, yaitu salah satunya adalah toko emas dan penjahit. Tetapi kenyataannya banyak warga asing yang berniaga atau mempunyai toko emas atau mempunyai usaha penjahit di kawasan Malaysia. Oke teman-teman, yang mereka katakan kalau di Palestina Israel itu perang melawan penjajah Israel ya, kalau di Palestina ya teman-teman. Tapi kalau di Malaysia itu perangnya bukan sama Israel, tetapi perangnya itu mereka dengan pendatang asing, yaitu banyak sekali ya. Jadi kalau di Palestina itu perang dengan penjajah Israel, kalau di Malaysia perang melawan pendatang asing. Ya walaupun tidak perang dengan senjata, tetapi mereka kalau tidak diperangi maka pendatang asing ini akan menguasai segala sektor, dan jika itu terjadi sangat berefek buruk bagi negara Malaysia. Dan mereka sebagai warga Melayu yang katanya mempunyai negara, yang mempunyai negara adalah Melayu, tidak mau terjadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.